Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sidri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Para pencinta hukum adat Melayu Jambi yang saya hormati, para calon pimpinan Tanah Sebingkah Payung Sekaki Ai Setitik Telaga Rahmat, Pucuk Jambi 9 Lurah, Pucuk Jambi 9 bidang hukum adatnya, Pucuk Jambi 9 macam rahasia Allah yang belum kita ketahui. Seperti pernah saya jelaskan bahwa orang Jambi ini hidup beradat mulai dari manusia lahir sampai dikandung tanah. Hukum adat Jambi disebut dengan 5 ganjil, 4 genap, 9 sempurna. 5 ganjil adalah sumber hukum adat yang terhimpun dalam Pucuk Undangan 5, yaitu Titian Treh Tanggo Batu, Cermin Gedang Nantak Kabur, Lantak Dalam Nantak Goyah Kaping Dak Tegansu, Kato Mupakat Dak Lapuk di Hujan, Dak Lekang di Panas. Itulah sumber hukum adat Pulau Jambi. Barangkali pada kesempatan ini tidak perlu lagi saya jelaskan satu persatu karena sudah sering di kesempatan lain saya menjelaskannya. 2 hukum adat Jambi itu mempunyai hukum dasar. Kalau boleh kita ibaratkan adalah undang-undang dasar, seperti undang-undang dasar negara. Karena dulu memang Jambi ini adalah sebuah negara, kerajaan, kurang lebih 404 tahun lamanya. Mulai dari 1502 Masehi sampai 1906 Masehi. Lalu kita dijajah oleh Belanda, dan hukum-hukum adat itulah yang diwarisi sampai hari ini. Jadi hukum dasar adat Melayu Jambi itu adalah Undangan 4. Ia adalah saya ulangi, hukum dasar adat Melayu Jambi itu adalah adat nan 4, yaitu adat yang sebenar adat adalah sunatullah dan sunatul rasul. Yang kedua, adat yang teradat, sunatullah kepada sifat dari benda atau sifat dari subjek dan objek. Yang ketiga, adat yang diadatkan, yaitu suatu peraturan yang kita buat sendiri, dibuat oleh masyarakat lalu dipakai bersama dan dipertahankan. Yang keempat adalah adat dalam arti adat istiadat, yaitu budaya yang tumbuh sesuai dengan tempat dan waktu, berbeda-beda di mana-mana, karena budaya itu datang tidak memberitahu, pergi juga tidak memberi kabar. Adat dan 4 ini pada kesempatan ini juga tidak perlu saya jelaskan, karena telah berulang kali saya paparkan tentang ini. Kemudian dari sumber hukum nan 5 atau yang disebut dengan 5 ganjil dan 4 sempurna yang kita sebut dengan
hukum dasar, lalu orang Jambi melalui rapat adat atau RBA Bukit Seguntang dulu pada tahun 1502 Masehi atau tanggal 1 Muharram 908 Masehi, dibuatlah 9 macam hukum yang berlaku di Pucuk Jambi 9 lurah ini. Itulah yang kita sebut dengan 9 sempurna. Satu persatunya pun rasanya tidak perlu kita jelaskan. Yang jelas ada bidangnya, itu adalah hukum pertanahan, hukum paikatan, hukum perkawinan, hukum pewarisan, hukum tanah, rimbo dan air, undang rajo, undang kampung, undang larik jaju, dan undang 20. Itu aturan yang mengatur tingkah laku orang Jambi hidup bermasyarakat agar tercipta hidup jayu mati sempurna. Nah itu. Kemudian di dalam undang yang keempat itu ada yang disebut dengan hukum pidana. Kalau sekarang kita menyebut hukum pidana. Kalau orang Jambi menyebut undang 20. Undang 20 ini terdiri dari 20 pasal. Nah, pasal-pasalnya sudah saya jelaskan satu persatu pada kesempatan lain. Undang 20 ini terdiri dari Undang 8 ditambah dengan Undang 12. Bukan anak Undang 12. Karena hukum Undang 12 bukan hukum material, tetapi hukum formil. Bagaimana melaksanakan hukum material, itulah dia anak Undang 12 itu. Jadi Undang 8 itu telah saya jelaskan satu persatu tadinya. Tikam bunuh sudah saya jelaskan. Upas racun sudah saya jelaskan. Samun sakal sudah saya jelaskan. Sio baka sudah saya jelaskan. Maling curi sudah saya jelaskan. Rebut rampas sudah saya jelaskan. Sekarang masuk pasal yang ketujuh yang disebut dengan dago dagi. Banyak orang tokoh adat Jambi ini tidak memahami dago dagi ini. Ada yang bilang dago di atas, dagi di bawah. Apa? Maksudnya apa? Jelaskan kepada masyarakat apa itu dago. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskannya. Tetapi sebenarnya kalau para hadirin membaca buku saya Sumpit Gading Dama Ipuh Hukum Adat Pulau Jambi, itu sudah ada di dalam buku tersebut. Dago dagi diatur dalam pasal 7 Undang 20. Terdiri dari 2 pengertian dan 2 akibat hukuman yang berbeda. Dago 1, ayat 1. Ayat 2 dagi. Jadi pasal 7 dago ayat 1 yang disebut dengan dago adalah perbuatan makar, perbuatan memberontak, perbuatan melawan pemerintah yang sah. Itu dago. Kalau rakyat melawan kepala desa, sehingga kepala desa tidak dipercaya oleh rakyat, dibuat satu huru hara umpamanya, atau rakyat kabupaten memberontak ke bupati dengan persenjataan atau gubernur atau kepada negara. Nah, itu dago, melawan pemerintah yang sah. Kalau dalam negara Republik Indonesia ini, perbuatan dago ini atau perbuatan makar, melanggar melakukan suatu kekerasan sehingga bisa berakibat negara akan hancur, maka dia diatur dalam pasal 104 sampai 107. Misalnya kita membuat pemerintah sendiri, kita membuat pengadilan sendiri, kita membuat ABRI sendiri, membuat polisi sendiri, membuat uang sendiri umpamanya. Nah, itu termasuk perbuatan makar. Maka itu di kesempatan lain saya pernah mengatakan, kok ada di dalam perda kita membuat badan peradilan, LAM kabupaten boleh mengadili, ini tidak benar. Itu
bisa dianggap makar. Nah, tapi untung saja belum ada yang melaksanakannya. Nah, itulah dago. Dago itu pemberontakan. Di dalam hukum pidana diatur dalam pasal 104 sampai 107. Sedangkan di dalam hukum adat diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 20. Ayat 1 Undang 20. Saya sering bolak-balik undang-undang ya. Padahal Undang 20. Nah, dahulu dago ini dijatuhi hukuman mati. Ada contohnya dulu. Nanti kita jelaskan. Tetapi ketika rapat adat yang ketiga 1842 di Bukit Tinggi, ancaman hukuman mati ini tidak boleh dijatuhkan oleh hakim adat. Maka sejak itulah diganti dengan pelalo tinggi. Nah, dago ini selama kerajaan Melayu sampai hari ini baru 2 kali negara kerajaan Melayu atau tepatnya Provinsi Jambi menjatuhkan hukum dago kepada warganya. Yang pertama, kepada Tiang Bungku. Kita tahu Tiang Bungku atau Ranggo Bungku Timpang Dado, anak Temanggung Temantan dari Air Hitam dari Istana Bayang Tembesi, lalu pindah ke Temiai, dan di situ dia diangkat menjadi Depati Morolangkap. Pada saat induk 6 anak 10, pada saat induk 6 anak 10 belum terbentuk, tetapi kerinci rendah, kerinci tinggi, secucur air seguling batang, masih 11 depatinya atau 11 pemuncaknya yang disebut dengan 4 di baruh, 3 di bawah pemuncak dan pembarap. Tahun 1524 terjadilah perang antara Kerinci dan Jambi. Sudah pernah saya jelaskan di kesempatan lain, terjadinya perang Kerinci dan Jambi yang maha dahsyat yang dikomandokan oleh Tiang Bungku. Nah, Tiang Bungku itu keramat. Kata orang keramat dia. Dia ketika berperang dia hanya bersiul-siul saja. Tetapi akhirnya dia dapat ditangkap oleh Pangeran Temenggung Kabul di Bukit. Karena pada waktu itu pusako keramatnya yaitu keris Tubanso tertinggal di rumahnya, terletak di Tiang Bungku, rumah Tiang Tuo rumahnya di Temiai. Nah, tetapi itulah takdir sebenarnya. Nah, yang mau saya katakan di sini, ketika Tiang Bungku ditangkap dalam perang Kerinci Jambi, berakhirlah dengan 1526. Pada tahun 26 itulah dijatuhkan hukum dago oleh peradilan negara kerajaan Melayu Jambi waktu itu, yang rajonya adalah Pangeran di Air, anak orang kaya hitam, yang ibunya adalah Mayang Mangurai. Sedangkan yang menangkap Tiang Bungku adalah Pangeran Temenggung Kabul di Bukit, anak orang kaya hitam yang ibunya Ratu Pemalang di Mataram. Begitu. Nah, setelah Tiang Bungku ditangkap di Pulau Tengah Kerinci, dibawa ke Jambi, ditaruh bawah rakit berhari-hari, lebih kurang 20 hari menurut cerita, tapi dia tidak mati sampai ke Jambi. Di Jambi diserahkan kepada Rajo lalu diadili, dan dinyatakanlah Tiang Bungku ini bersalah karena melakukan pemberontakan kepada Raja Jambi
yaitu melanggar hukum yang disebut dengan dago. Maka sejak itulah Tiang Bungku tadinya Depati Merolakap disebut dengan Tiang Bungku Mendago Rajo. Tiang Bungku yang memberontak kepada Rajo itu dago. Jadi mendago bukan mendugo. Kalau ada anak muda yang mengatakan Tiang Bungku mendugo Rajo, tidak salah. Tiang Bungku mendago. Dago itu hukum. Orang yang melakukan pemberontakan kepada Rajo itulah dago namanya. Jadi ada hukum adat yang disebut dengan dago dagi, diatur dalam pasal 7 kitab Undang 20. Itu dago. Nah, itu yang pertama. Dijatuhkan hukuman mati kepada Tiang Bungku. Tetapi itu sebelum kita rapat adat yang ketiga 1842. Tiang Bungku dijatuhi hukuman mati itu 1526. Belanda melarang menjatuhkan hukum mati pada orang adat pada tahun 1842 Masehi. Jadi ratusan tahun setelah itu, 300 tahun lebih setelah itu. Nah, baru Belanda melarang. Nah, itu satu pertama. Nah, ketika sudah menjadi larangan tentang hukum menjatuhkan hukuman badan kepada pelanggar hukum, yaitu hakim adat tidak dibolehkan menjatuhkan hukum badan, maka ketika kita merdeka, Kolonel Abun Jani pada tahun 1949 itu kan agresi kedua, dia pergi ke menghimpun kekuatan di daerah Jangkat, Sungai Tenang, Batangasai. Lalu diketemukanlah di sana ada seorang pasirah di Batangasai itu yang dipro dengan Belanda, yang diangkat oleh Belanda. Namanya kalau saya tidak keliru itu Haji Latif. Tapi bisa Bapak baca dalam buku karangan Ahmad Nazarudin pada halaman 566 dan 67. Nah, kalau bohong dia, ya bohonglah saya, karena saya sumbernya dari dia. Ketika itu, pasirah ini diangkat oleh Belanda dan dia pro dengan Belanda, padahal kita sudah merdeka. Nah, seharusnya pasirah ini dijatuhi hukuman mati. Tetapi Letnan Kolonel Abun Jani yang secara kebetulan dia keturunan orang Batangasai, tetapi bukan karena itu, dan dia memang memahami hukum adat Jambi. Yang kedua, pada saat itu rakyat jangan disakiti, itu menurut dia. Jangan menyakiti hati rakyat, karena rakyat perlu diajak untuk pro kemerdekaan. Karena merdeka saja orang banyak belum tahu 49 itu. Apa merdeka apa itu merdeka? Ini kata merdeka tidak. Kenapa? Karena hubungan tidak seperti sekarang, ada HP, ada radio, ada TV, tidak. Kalau tidak jalan kaki, pejabat memberitahukan kepada rakyat, nggak tahu. Nah, orang tahu merdeka, orang Jangkat, orang Batangasai, Pangkalan Jambu, segala macam, setelah Abun Jani datang. Nah, kenapa radio udah ada? Orang jalan kaki, bagaimana? Jadi begitu, kabar burung aja yang ada, fitnah-fitnah, tapi tidak jelas. Nah, singkat cerita, pasirah yang diangkat oleh Belanda ini berarti dia mengadakan pemberontakan, dianggap memberontak dengan negara. Harusnya dijatuhi hukuman mati. Tapi Abun Jani mengatakan, kebijakan itu seperti memukul ular. Kita membunuh ular dengan pukul, dengan satu benda, satu kayu kita pukul. Apa kata dia? Tanah dipukul tidak lembam. Pukul yang kita pukulkan kepada ular tidak patah. Tetapi ular yang kita pukul mati karenanya. Nah, itulah sebuah kebijakan, kata Abun Jani. Nah, lalu Abun Jani mengatakan, kalau begini kita jatuhkan hukum adat, yaitu Palalut.
Nah, tapi bukan hukum pelalu tinggi. Kalau pelalu tinggi, langsung dia diusir dari Batang Asai. Tetapi tidak dijatuhkan hukum pelalu. Dijatuhkan beras 100 gantang, kerbau 1 ekor, didenda dengan emas 1 kati, dan mereka pun dipecat dari jabatannya karena melakukan pemberontakan tidak dibenarkan. Lalu gadingnya dipiuh, tanduknya ditanggal, giginya dipatah, belangnya dikikis, abunya dijentik, hanyut dipernang, jatuh di pemanjat, dia tersapu pusakonyo, maka gelar yang disandang, jabatan yang dipangku, dipaslah, dipecat, begitu. Nah, akhirnya pasirah ini diberhentikan, lalu saling bermaafan sehingga tidak terjadilah hukum tentara atau hukum militer karena kita darurat, karena keadaan darurat perang waktu itu tidak dilakukan hukum militer. Nah, jadi itu. Jadi Dago baru 2 dijatuhkan semenjak Kerajaan Melayu sampai menjadi Provinsi Jambi. Pertama kepada Tiang Bungkuk Mendagarajo dijatuhkan pada tahun 1526 Masehi. Yang kedua kepada salah seorang pasirah di Batang Asai dijatuhkan pada tahun 1949. Nah, itu yang Dago. Jadi Dago kalau dalam negara melanggar pasal 104 sampai 107. Kalau dalam adat melanggar pasal 7 ayat 1 Undang 20. Hukumannya jelas, beras 100 gantang, kerbau 1 ekor, kecik babatu, gedang babungkal, baiku bagupalo, didenda dengan emas 1 kati. 1 kati itu sama dengan 800 gram. 90% dari yang 1 kati itu didapat oleh korban. Siapa korbannya? Adalah negara. Lalu 10% adalah hak milik atau honor dari hakim adat yang bersidang. Nah, begitu. Nah, yang kedua dagi. Apa yang dimaksud dengan dagi? Dagi itu adalah fitnah, tuduhan palsu, tuduhan imitasi, dengan segala macamnya. Nah, banyak macamnya. Nah, fitnah itu kalau fitnah dilakukan oleh rakyat kepada penguasa sehingga menimbulkan heboh, dikatakan negara begini soal heboh sehingga rakyat tidak percaya pada pemerintah. Nah, itu bisa diancam dalam pasal 134 KUHP. Bisa bisa masuk penjara. Kalau dalam adat diancam dengan pasal 7 ayat 2 sub 1. Nah, itu karena dagi itu ada 2 pelakunya. Pertama pejabat, yang kedua rakyat. Nah, itu dagi itu. Dan seperti Dago, kalau Dago itu rakyat saja yang memberontak. Kalau Dago ada 2. Kalau rakyat yang membuat fitnah kepada negara disebut dengan dagi, disebut dengan dagi. Melanggar pasal 7 ayat 2 sub 1. Nah, dihukum rakyat ini yang memfitnahkan pemerintah sehingga orang tidak percaya kepada pemerintah, tidak percaya pada gubernur, tidak percaya pada bupati dan sebagainya, maka rakyat ini dihukum dengan beras 100 gantang, kerbau 1 ekor, emas 1 kati. Itu. Sebaliknya, ada rakyat, ada penguasa yang membuat fitnah kepada rakyat, itu disebut dengan dagi lelo. Nah, dagi lelo itu kalau rakyat yang memfitnah penguasa padahal tidak mengatakan
pejabat ini begini atau badan ini begini, padahal tidak benar. Nah, itu namanya disebut bagilo. Si pejabat yang membuat pun dapat dihukum oleh adat melanggar pasal 1 kalau di dalam negara, melanggar pasal 310 sampai 311 KUHP, tergantung sifatnya, apakah fitnah itu dengan surat, apa fitnah itu dengan gambar segala macam. Nah, itu ada banyak pasal-pasal KUHP. Itu yang jelas 310, 311 KUHP. Nah, dan dijatuhkan denda. Nah, beras 100 gantang, kerbau 1 ekor, emas 1 kati. Begitu. Nah, jadi daging bisa dilakukan oleh rakyat kepada penguasa dan bisa dilakukan oleh penguasa kepada rakyatnya. Nah, saya ulangi kembali. Kalau daging yang dilakukan oleh rakyat kepada pemerintah, membuat fitnah kepada pemerintah, berarti melanggar pasal 134 KUHP, melanggar pasal 107 ayat 2 sub 1 Undang 20. Hukumannya adalah beras 100 gantang, kerbau 1 ekor, kecik babatu, gedang babungkal, baiku bagepalo, didenda dengan emas 1 kati. Nah, kalau pemerintah, seorang pejabat yang melakukan daging kepada rakyat, nah, memfitnah rakyat, memfitnah satu pejabat, satu jabatan, satu badan yang ada di bawahnya misalnya, nah, maka di dalam negara diancam dengan pasal 310, pasal 13 dan seterusnya kitab undang-undang hukum pidana. Di dalam adat diancam dengan pasal 7 ayat 2 sub 2, didenda, dihukum dengan atau butak dengan beras 100 gantang, kerbau 1 ekor, kecik babatu, gedang babungkal, baiku baku palo, didenda dengan emas 1 kati. Nah, itu hukum adat Jambi. Artinya apa? Pejabat pun bisa dihukum, apalagi rakyat. Jadi hukum adat Jambi itu betul-betul hukum yang pasti. Siapapun yang berbuat, rakyat biasakah dia, pejabatkah dia, orang miskinkah dia, orang kayakah dia, sama di mata hukum. Inilah yang dikehendaki oleh Undang 20, oleh Undang-Undang Dasar kita, yaitu pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Jadi hukum adat Jambi itu tidak ada tebang pilihnya. Tiba di papan berentak, tiba di duri menginjek, nampak kuah nak bertamu, nampak cabai nak berhenti. Giliran orang melakukan kesalahan lalu dihukum, giliran kita melakukan kesalahan tidak dihukum. Tidak begitu. Jadi hukum adat Jambi itu tidak salah pilih. Saya ingin berikan contoh bahwa hukum adat Jambi itu kalau dilaksanakan betul-betul menimbulkan kesadaran hukum. Di kampung saya dulu, ketika saya masih di SD, ada seorang depati. Sudah 30 tahun dia menjadi depati. Lalu pada tahun 60 dia berhenti dari jabatannya karena sudah masanya, diganti pula dengan depati lain, yaitu diganti pula dengan orang lain. Dia tidak bergelar Depati Gentorajo lagi. Depati Gentorajo ini adalah jabatan, dijabat pula oleh orang lain yang dipilih oleh rakyat. Di kampung itu ada satu adat pada saat itu. Apabila seorang datang ke rumah perempuan yang tidak ada orang lain di situ, hanya perempuan janda-janda yang ada di situ, maka orang ini dihukum. Begitulah. Naas bagi mantan Depati Gentorajo ini. Dia pulang dari kebun, karena dari kebun Talang Melingkung lewat Belukar Panjang itu kiri kanan kebun orang. Nah, ada yang nanam jagung, ada yang nanam ubi. Di situ ada rumah
Lihat satu kebun pinggir jalan itu ada rumah pondok kebun, pondok panggung, ya bangsa 1 meter lebih lah tingginya ke atas. Di situ ada janda. Pas dia lewat di situ, mantan Depati Gentorajo ini, dia lewat dan hari hujan. Dia tidak membawa payung, dia tidak membawa apa-apa. Lalu dia singgah ke rumah itu. Nah, ketika dia singgah, baru mau duduk, orang datang mengatakan mantan Depati Gentorajo ini telah melanggar hukum adat. Lalu yang punya rumah pun belum masih di kamarnya, tidak apa-apa. Baru melangkah ke rumah, pintu tidak tertutup, tetapi orang sudah menuduhnya. Ya maklum, kadang-kadang walaupun di kampung suka dan tidak suka itu ada. Jadi ada orang yang sengaja tidak suka lalu menjebak mereka seperti itu. Nah, akhirnya dia oke lah kalau begitu, saya salah. Nah, walaupun dia tidak berbuat apa-apa, yang punya rumah pun mengatakan tidak ada apa-apa, dia singgah hari hujan, tidak ada masalah. Nah, tapi kata dia, biarlah. Nah, lalu dalam hujan lebat itu dia turun dari rumahnya dan terus pulang ke kampung. Pada malamnya masyarakat sudah heboh, lalu masyarakat mengadakan rapat adat. Lalu dia jatuhkanlah kepada mantan Depati ini beras 20 gantang, kambing 1 ekor, emas 10 emas. Karena dianggap telah melakukan sumbang salah. Itu. Ketika diberitahukan kepada mantan Depati ini, dia tidak mau menerimanya. Dia bilang, ini bukan hukuman mantan Depati. Saya 30 tahun lamanya menjadi Depati. Akhirnya, dalam kampung itu sulit mencari orang yang mengerti hukum adat seperti mantan Depati itu. Maka pada malam besoknya diadakan lagi lah rapat. Di dalam rapat itu orang membicarakan bagaimana bentuknya ini, bagaimana. Pokoknya bertanya-tanya. Merasa ada yang mengatakan, saya tidak punya ilmu. Memang dialah guru di sini. Dialah bapaknya adat kita kampung kita ini. Akhirnya apa yang terjadi? Ada usul salah seorang. Kata beliau, kalau kita takut kepada harimau, kita lari kepada belang. Kalau kita takut kepada gajah, kita lari kepada gading. Sekarang yang punya gading itu adalah mantan Depati yang kita hukum. Yang punya belang adalah mantan Depati kita hukum. Sekarang saya minta Lubalang berempat, gedang bertujuh. Bawa sirih Trano Sirih Nampan ke rumah mantan Depati itu. Mohon dengan hormat beliau hadir di tempat kita rapat ini untuk menjelaskan apa yang perlu kita buat, karena kita tidak mengerti apa-apa. Singkat cerita, Lubalang pergi ke tempat mereka. Beliau pun datang ke tempat orang rapat. Ketika telah sampai, setelah duduk diberi air sejenak, lalu Depati Gentorajo yang bertugas saat itu berkata, mohon maaf kami Bapak Datuk, karena di sana kalau Depati sudah berhenti baru disebut Datuk. Datuk dalam arti di Merangin itu mantan dari satu pejabat. Jadi Datuk Depati, kami mohon maaf, kami yang hadir ini tidak mengerti apa-apa. Tapi karena kami mengatakan salah, lalu Bapak kami hukum. Kami tidak menemukan hukum lebih dari itu. Apa jawab dari mantan Depati? Saya mohon maaf kepada yang hadir di sini. Yang selari di benul tengah, selingkung di benul tepi. Kecik sakti tidak saya sebut namu. Gedang batuah tidak saya panggil gelar. Kita ini orang kampung, hidup beradat. Bapak-bapak mengatakan saya salah setelah melakukan adat. Oke lah, secara fakta betul saya salah. Saya telah melangkahkan kaki di rumah seorang janda.
tapi saya tidak berbuat apa. Dan ketika itu adalah keadaan darurat. Tapi ini hukum, secara hukum betul saya bersalah. Tetapi secara keadilan belum tentu saya bersalah. Pada hari ini saya tidak minta keadilan. Kalau kita mau menegakkan hukum, ya saya akui saya dianggap salah walaupun tidak berbuat apa-apa. Kalau saya salah, hukumlah saya. Tapi hukuman saya bukan seperti yang para hakim adat dan bapak-bapak Depati Gento ini menjatuhkan hukum. Itu hukum yang dijatuhkan itu adalah untuk orang biasa atau rakyat biasa. Bagi saya mantan Depati, 30 tahun menjadi Depati, hukum yang tepat kepada saya adalah beras 100 gantang, kerbau 1 ekor, emas 20 emas. Jadi semua yang hadir terheran-heran. Karena hukum yang dijatuhkan orang ini kambing 1 ekor, beras 20, emas 10 emas. Emas 10 emas itu cuma 25 gram. Tapi dia sendiri mengatakan hukum untuk saya itu kerbau 1 ekor, beras 100 gantang, emas 20. Emas 20 itu 50 gram. Kalau katanya, kalau kamu mau melaksanakan hukum, agar hukum tegak di negeri ini, hukumlah saya, itulah hukum. Akhirnya semua orang mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semua yang terjadi selesai. Akhirnya singkat kata, hukum yang dijatuhkan dirinya sendiri itu dibayarnya, dan semua orang yang hadir pada saat eksekusi sama orang bermaaf-maafan itu saling bertangisan dan memberikan maaf kepada mantan Depati ini. Nah begitu. Itulah artinya hukum adat Melayu Jambi itu kalau kita laksanakan sesuai dengan porsi yang sebenarnya menimbulkan kesadaran hukum. Nah barangkali itulah salah satu contoh dalam hukum adat. Barangkali kita telah terlalu jauh, mari kita kembali kepada persoalan yang kita terangkan ini. Jadi dago dagi adalah diatur dalam pasal 7 Undang 20. Dago berarti pemberontakan kepada negara, sedangkan dagi adalah membuat fitnah, membuat penghinaan kepada negara atau kepada rakyat. Jadi kalau dago pelakunya rakyat, kalau dagi pelakunya bisa pemerintah atau pejabat, bisa rakyat kepada pemerintah. Barangkali itulah yang saya jelaskan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud menggurui para hadirin, apalagi para tokoh adat Jambi yang banyak makan asam garamnya hukum adat. Tentu lebih pintar dari saya. Tapi perlu diketahui, hanya saya ini adalah salah seorang pencinta hukum adat. Maka itu saya berbicara tidak bermaksud untuk menggurui, tidak bermaksud menyakiti hati siapa-siapa. Dan untuk itu saya mohon maaf. Sudah saya paparkan segala dape, sebaris tak lupa, setitik tak hilang. Ko adonan talindung di balik daun, tinggal di hunut bakal lamu, bukan memelau paneh dileku, bukan bakwa mandi bakumpai. Kok kurang suku dituku, kok hapat suku diturang, kok jarang suku disisip, kok bungkuk suku dilurus benah, suku diuleh panjang, di kampuh liba, alam tak kemang menyudahi. Tamat kaji kitab dilingkup, tamat gayung pedang diletak. Hikayat habis sekito sudah, sah samo kita lunyu batal kata samo kita ampang. Terserah kepada ombak nan bersabung, angin nan bapuhun, yang tinggal untuk nan pandai. Titik air bisa bataut, orang sekapal jadi temenung,
dalam kelam elok belampu, nan setitik jadikan laut, nan sekepal jadikan gunung, alam terkemang jadi guru, balam terbang ke muka pintu, padi sulit apo dimakan, alam terkembang jadi guru, bumi dan langit ada di dalam. Yang benar apa yang saya uraikan ini dari Allah yang Maha Kuasa, dan segala yang salah adalah dari saya, Muhtar Agus Sholib Esa. Kepada Allah saya bermunajat dan bertaubat. Ampunilah segala dosa saya, baik yang saya sengaja atau tidak sengaja. Dan kepada Nan Sakti Keramat mohon tabib, ko ado nan terlewat terlampau. Kepada sesama insan saya mohon maaf dari salah kata dan perbuatan. Jangan terjadi rumah sudah tukang dibunuh, baik selesai tukul berdengkang, api padam buntung berasap. Biarlah segala yang terjadi kita anggap sebagai bumbu dari kehidupan, dibawa oleh angin lalu, ikut serta di tebing yang runtuh, hanyut di arus saik kili. Ko ado mimpi buruk gerak nan salah, mari sama-sama kita buang dengan membaca surat Al-Fatihah.